Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan biodata diri saya. Nama saya Firda Dotul Uma Ababil dari kelas Statis Matematika C. Pada mata kuliah pengembangan peserta didik. Selanjutnya ada dua topik pembahasan yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, perkembangan biologis, dan yang kedua, perkembangan kognitif. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan biologis. Nah, di sini masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Nah, benar-benar aspek perkembangan tersebut itu terjalin dalam kehidupan remaja. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengaruh faktor genetik terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Dan yang ketiga, ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Dan yang terakhir, ada pubertas. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Ada 3 pengaruh, yaitu yang pertama, sifat dasar gen, yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan yang ketiga, temperamen. Sifat dasar gen ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun, tidak semua materi genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Untuk yang kedua, yaitu fenotip, adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau dapat diukur. Nah, fenotip ini memiliki ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu reaction ring. Reaction ring sendiri adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Masuk ke pengaruh yang kedua tentang metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Nah, genetika perilaku sendiri adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Nah, para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Terus untuk yang ketiga, ada pengaruh temperamen. Gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Di sini ada 3 kelompok temperamen menurut Alexander Gis dan Zelta Thomas. Yang pertama, anak bertemperamen mudah. Biasanya ini memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umumnya, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Untuk yang kedua, anak bertemperamen sulit. Nah, kalau yang ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Untuk yang ketiga, yaitu anak bertemperamen lambat. Nah, yang bertemperamen lambat ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dan intensitasnya juga rendah. Oke, yang kedua tentang pembahasan biologis, yaitu interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Di sini ada 2 poin,
Yang pertama, 3 cara interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Saya akan membahas dahulu tentang 3 cara interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Yang pertama, interaksi genotip positif. Interaksi ini terjadi saat orang tua memiliki hubungan genetis dengan anak, dengan memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. Sebagai contohnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka akan menyediakan buku bacaan bagi anak mereka. Nah, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Terus yang kedua, interaksi genotip evokatif. Interaksi ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Contohnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif atau pendiam. Selanjutnya yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungannya terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang, menarik, dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Sebagai contohnya, sebagai remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, nah maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal. Nah, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Oke, bab yang kedua tentang pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Yang pertama, pengaruh lingkungan terbagi ini adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka. Nah, kelas sosial keluarga dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka juga. Yang kedua, tentang pengaruh lingkungan tak terbagi. Ini adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Sehingga kesimpulan dari interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan ini adalah baik gen maupun lingkungan itu diperlukan bagi remaja, meskipun hanya sekedar di dunia, tapi faktor bawah dan lingkungan ini bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, tanpa gen di sini tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan juga tidak akan ada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Nah, aspek perkembangan fisik pada remaja yang paling banyak mendapat perhatian itu terkadang tinggi badan dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduksi, dan perubahan hormonal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan, ada 2. Yaitu yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Terus yang kedua, 4 mekanisme yang diketahui mempengaruhi kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi yang seharusnya. Setelah kondisi negatif dapat diatasi, kekuatan pengaturan itu kembali ke kondisi semua. Ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Terus yang kedua, kecepatan kematangan yang berbeda.
diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Nah, sebagai contohnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang ketiga, ada pengaturan umpan balik. Pengaturan ini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari itu mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Nah, saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari ini mengatur keluarnya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada massa. Oke, masuk ke pembahasan perkembangan biologis yang terakhir, yaitu tentang pubertas. Nah, di sini ada 3 bab yang harus kita bahas di pubertas. Yang pertama, batasan dan determinan pubertas. Nah, apa sih itu pubertas? Nah, pubertas adalah perubahan yang cepat pada kematangan fisik dengan meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Nah, di pubertas ini ada faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas. Yang pertama, faktor genetik. Nah, kedua, faktor massa tubuh. Dan yang terakhir, faktor mutu makanan. Seperti itu. Lalu yang kedua, pembahasan yang kedua, tentang perubahan hormon. Nah, apa sih perubahan ini? Nah, hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, peran sistem endokrin di sini pada masa pubertas ini melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Nah, di sini ada 2 jenis hormon utama yang penting dalam berkembangnya pubertas, yaitu hormon endokrin dan estrogen. Nah, hormon endokrin itu hormon jenis utama seks laki-laki. Nah, sedangkan estrogen adalah hormon jenis utama perempuan. Terus yang ketiga, ada perubahan fisik yang paling tampak nyata semasa pubertas. Nah, di sini perubahannya itu apa aja? Yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Oke, selanjutnya menginjak ke topik pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 2 topik. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif, dan yang kedua, pandangan Brunner. Oke, masuk ke pembahasan pertama tentang perkembangan kognitif teori Piaget. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kajian-kajian di sekitarnya. Anak-anak ini mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari sebuah objek. Juga mempelajari cara mengelompokkan objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa, serta untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Di sini, Piaget juga berpendapat bahwa anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri.
Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan, namun anak menyesuaikan pemikiran mereka dengan gagasan-gagasan baru. Nah, proses ini dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Mungkin masih ada yang bingung tentang asimilasi itu apa dan akomodasi itu apa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah kedua itu. Nah, untuk asimilasinya, asimilasi sendiri terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sedangkan akomodasi itu terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru atau sebuah informasi yang baru diterimanya. Oke, masuk ke pembahasan kedua tentang perkembangan kognitif pada pandangan Piaget. Nah, di sini ada 4 tahapan yang akan saya bahas. Yang pertama, tahap sensori motorik. Di tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai usia sekitar 2 tahun. Nah, di tahap ini merupakan tahap pertama dalam teori Piaget sendiri. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Nah, sebagai contohnya, dengan melihat dan mendengar. Dengan gerakan fisik, motorik, sehingga hal ini disebut dengan sensori motor. Selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, di sini tahap ini berlangsung selama 2-7 tahun. Di tahap ini merupakan tahap kedua perkembangan teori Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Untuk tahap yang ketiga yaitu operasional konkret. Nah, di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun. Operasi sendiri memiliki pengertian di sini adalah hubungan logis antara konsep atau skema. Nah, sedangkan operasi konkret ini adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek nyata yang dapat diukur. Pada tahap ini ada juga proses penting, ada 6 proses. Yang pertama, pengurutan. Apa itu pengurutan? Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Sebagai contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, nah si anak akan mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil, begitu sebaliknya. Terus proses penting yang kedua yaitu classification. Nah, di sini klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lainnya. Yang ketiga ada decentering. Decentering ini adalah kemampuan anak mulai pertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Terus yang keempat ada reversibility. Nah, di mana reversibility ini adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa sebuah bilangan operasi penjumlahan seperti 4 tambah 4 sama dengan 8 dan 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Bisa dimengerti ya. Terus untuk yang selanjutnya ada konservasi. Nah, di sini konservasi itu adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut.
Sebagai contohnya, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air itu dituangkan ke gelas yang lain, ukurannya akan berbeda. Nah, air gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir yang lainnya. Selanjutnya ada penghilangan sifat egosentrisme. Nah, selanjutnya untuk tahap yang keempat atau tahap yang terakhir ada tahap operasional formal. Nah, tahap ini berlangsung sekitar usia 11 sampai 15 tahun. Dan terus berlanjut sampai remaja. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, serta pada tahap ini, remaja sudah mampu berpikir secara sistematik dan alternatif, di mana sistematik itu sendiri maksudnya pemikirannya mampu untuk memecahkan sebuah masalah, sedangkan untuk alternatifnya dia mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua tentang perkembangan kognitif menurut teori Burner. Nah, menurut teori Burner di sini, peserta didik itu berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Di sini proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Burner di sini juga menyatakan bahwa anak itu akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan itu bermakna dan relevan dengan hidup si anak itu sendiri. Masuk ke pembahasan kedua tentang teori Burner. Nah, di sini ada 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif menurut Burner. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Kedua, pertumbuhan itu tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengelolaan informasi yang dapat menggambarkan realita. Terus yang ketiga, perkembangan intelektual itu memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Keempat, interaksi antara guru dengan siswa itu sangat penting bagi berkembangnya kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang terakhir atau yang keenam, pertumbuhan kognitif itu biasanya ditandai oleh meningkatnya kemampuan dalam menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang pandangan Burner di perkembangan kognitif. Nah, sebelumnya saya beritahu bahwa Burner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif ini didasarkan pada tingkah lakunya sesuai 3 tahap yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tahap enaktif, kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Nah, tahap enaktif di sini adalah tahap di mana pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Nah, mereka mungkin seperti membolak-balikkan buku seakan-akan membaca isi buku, dan anak akan mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, atau mungkin anak akan mengamati gambar-gambar benda di dalam buku tersebut. Selanjutnya, tahap kedua tentang
tahap ikonik. Nah, di tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan dan akhirnya anak akan mengembangkan memori visualnya. Sebagai contohnya, anak melihat gambar orang. Nah, berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Sehingga informasi ini dibawa ke alam imajinasinya. Sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang itu memiliki berbagai bagian tubuh. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap simbolik. Di tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Di sini, remaja itu mampu menyusun gagasan secara padat. Sedangkan anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai atau mengartikan sebuah simbol. Oke, alhamdulillah selesai pembahasan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang telah menyimak pembahasan di video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.